pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Joni. Perkenalkan ya, saya Joni, ini Bu Mulyati. Ya, kami ingin menanyakan pengalaman Pak Bambang selama masa revolusi kemarin. Tapi ada baiknya kita perlu perkenalan dulu supaya bisa lebih jelas. Jadi Pak Bambang lahir di mana Pak Bambang? Lahir di Pakis. Jadi Pakis itu adalah desa di Tayu, Pati, tahun 1944. Namun karena pada waktu SD itu teman-teman ini pada memberikan informasi bahwa kalau mau masuk SMP jangan terlampau tua. Makanya saya naikkan menjadi 45. Semua KTP KTA 1945 karena saya khawatir jangan-jangan nanti lulus tidak diterima di SMP. Ya, SMP-nya di mana? SMP waktu itu di Jepara Pak. SR juga di Jepara. Tahun 1952 selesai SR ya. Jadi masuk tahun 1952. Kemudian pendidikan terakhir apa Pak? Pendidikan terakhir untuk umum SMA. Kemudian kalau militer itu di Angkatan Laut. Saya tidak di akademinya tapi di SEAL, jadi Elektronika Angkatan Laut, afiliasi dengan ITB di Bandung selama 4 tahun di sana. Kemudian Bapak berdinas di Angkatan Laut. Di Angkatan Laut ya. Di mana saja Pak pernah berdinas? Pertama di kapal penyapu ranjau Pulau Rorbas. Kemudian kapal fregat KRI Yosudarso. Setelah fregat kemudian di KRI Marta Dinata, kemudian di KRI Ratulangi, kemudian turun sekolah di Belanda kira-kira 2 tahun, kemudian di Inggris kira-kira 6 bulan. Jadi total di Eropa itu ya 2,5 tahun ya. Boleh tahu pangkat terakhir di Angkatan Laut? Pangkat terakhir kolonel. Bapak mengenakan pakaian veteran, ini veteran di mana Pak? Ini veteran pembela kemerdekaan tim-tim tahun 1975. Saya ditugaskan di tim-tim bersama dengan kapal Yosudarso. Kemudian di sana totalnya kira-kira 7 bulanan kira-kira. Tadi disebutkan Bapak lahir tahun 45 di daerah Tayu, berarti di masa revolusi kemerdekaan itu sempat mengalami mengungsi Pak? Betul, yang terjadi pada waktu itu ayah saya sudah ditangkap oleh Belanda, kemudian kebetulan kakek itu kerja di Trangkil. Trangkil itu adalah pabrik gula ya. Nah, di sana kakek saya itu sebagai tukang kebun. Saya pada waktu itu masih kecil, kira-kira umur 3 tahun ya. Saya senang karena kakek itu setiap pulang bawa makanan sisa atau turahan dari orang Belanda itu ya, karena yang kakek ikuti itu adalah direkturnya pabrik Trangkil. Kebetulan lorinya itu, jalan relnya itu di depan rumah. Jadi setiap ada lori lewat membawa tebu, saya mesti ada di depan, pasti dilempar. Itu saya masih ingat itu. Kemudian setelah bapak saya itu ditahan, itu kira-kira tahun berapa Pak ditahan? Kira-kira tahun 1948 kira-kira ya. Saya waktu itu tidak ketemu bapak saya dan mohon maaf Pak. maaf ya. Ya, maaf. Tidak ketemu dengan bapak saya dan saya tanyakan pada ibu, bapak kok nggak pernah kelihatan gitu. Wow, saya emosi. Iya, mohon maaf, ini pertanyaan yang mengunggah. Ya. Ibu mengatakan bahwa bapak sedang cari pekerjaan, demikian.
Dan sebelumnya itu memang kami juga bersenang-senang karena kakek itu setiap pulang dari kerjanya selalu membawa makanan, apakah itu sisa, apakah itu turan, itu dari yang diikuti orang Belanda itu. Jadi ya ada roti, keju, sarden, kemudian kadang-kadang kornet ya. Tapi kalau kornet pada waktu itu saya masih ingat itu tidak seperti sekarang. Jadi kornet itu daging, gumpalan-gumpalan daging gitu. Jadi tidak seperti sekarang ini. Giling. Kalau ya bukan digiling. Itu di sana masih berupa daging tapi sepotong-sepotong ya gitu. Saya masih ingat itu. Itu memang kesenangan saya. Wong enak ya itu waktu itu. Jadi itu selalu setiap sore pasti datang membawa itu. Kemudian waktu itu saya tanyakan tadi, saya lanjutkan, saya masih kerja, kemudian tidak berapa lama lagi itu ada pesawat terbang di atas rumah, seolah-olah itu mau nabrak rumahnya kakek ya, yang di tempat itu, rumah kakek itu. Jadi pada waktu itu saya nangis karena ketakutan. Terus tidak berapa lama lagi, tidak beberapa jam kemudian saya dibawa ibu, nenek, kemudian bude, jadi kakaknya bapak saya itu ngungsi. Tapi saya waktu itu tidak ngerti kalau itu ngungsi. Pokoknya dibawa, tidak di rumah itu, juga menjauh di mana tempatnya saya juga tidak tahu. Kemudian tidak berapa lama lagi Belanda sudah dobrak-dobrak pintu di pengungsian itu mungkin dengan popor karena suaranya keras sekali. Pada waktu hanya bertiga saja ya, ibu, kemudian bude sama dengan nenek. Saya waktu digendong berdiri di belakang pintu kamar karena ketakutan didobrak karena ada suara keras sekali. Kemudian dibuka. Begitu dibuka, pintu itu ditendang sama tentara Belanda dan kena batuk saya ini merempul. Saya nangis kejer waktu itu, tapi karena takut saya tahan. Kemudian ada beras, beberapa karung itu di bawah tempat tidur, itu disuntik sama Belanda. Mungkin yang dicari adalah senjata mungkin ya. Kemudian nggak berapa lama setelah diperiksa, lemari-lemari juga dibuka semua, diodah-adil, kemudian pergi. Ternyata tidak menemukan senjata. Terus saya meneruskan tangis saya karena nahan sakit ini. Jadi saya teruskan nangisnya. Terus setelah itu jadi keadaan sudah reda, kembali pulang. Demikian. Saya dapat cerita waktu SMP, bapak dulu pernah ditahan dan alhamdulillah bisa dikeluarkan karena kakek itu kerja di Belanda dan yang mengeluarkan adalah kakek saya ya. Jadi karena itu anaknya Rio Paranto, keluarkan saja katanya begitu. Jadi ceritanya itu setelah saya di SMP. Jadi saya tak tahu bahwa bapak selama itu tidak kelihatan, ternyata ditahan oleh Belanda. Ditahannya di mana itu, Pak? Lah ini saya nggak tahu ya. Iya, nggak pernah cerita ya. Tapi akhirnya dibebaskan. Dibebaskan ya. Ketika setelah dilepas itu Pak Bambang sudah SMP, apakah Bapak pernah cerita kesan terhadap Belanda pada waktu itu? Tidak pernah ya. Kalau Pak Bambang sendiri, kalau mengingat masa revolusi itu, masa pengungsian kepala hidup itu bagaimana Pak? Ya, rasa marah, rasa tidak memang itu semuanya sudah kita alami. Percuma juga kita marah sekarang, tidak ada gunanya ya. Jadi ya sudahlah, yang sudah kita meneruskan perjuangan ke depan, demikian. Jadi ketika Pak Bambang pendidikan di Belanda nggak ada masalah ya? Oh tidak, ya. Jadi saya kira itu dulu Pak. Oh iya. Yang kami tanyakan. Jadi terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Bambang ini bisa menjadi pelajaran buat kami dan generasi penerus. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat